Jangan dicari. Dua lah, enak kan? Semua tempat yang kira-kira Apa, Bu? lagi nyari pertanyaan. Belum ada yang sudah dapat ya. Ayo silakan masuk. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, silakan ketua kelas dipimpin doanya.
kita mulai pembelajaran, Ibu mau bikin kalian relax dulu ya. Oke? Nah, sekarang Ibu pasang dahulu lagu. Tolong didengarkan baik-baik ya. Baik. Nanti apa yang Ibu instruksikan didengarkan ya. Baik, sekarang kalian boleh mulai memejamkan mata kalian. Sejenak semua aktivitas. Duduk dengan posisi nyaman. Badan tegak, rileks, dan meletakkan kedua tangan di atas paha. Silakan diletakkan tangannya di atas paha. Matanya tetap terpejam ya. Pelan-pelan tarik nafas 1 kali. Buang nafas lewat mulut. Ulangi kembali, tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Sekali lagi, tarik nafas pelan-pelan yang dalam, keluarkan lewat mulut. Rasakan ketika kalian menghirup nafas, terasa sampai ke tangan, terasa sampai ke badan, ke seluruh jari tangan, ke bagian perut, ke bagian kaki. Rasakan apa yang kamu alami. Amati perut kalian mengembang dan menempis. Amati perut kalian ketika mengembang. Apa yang kalian rasakan, lalu buang pelan-pelan. Rasakan ketika perut kalian menempis. Rasakan seluruh tubuh kalian melewati udara-udara yang masuk ke dalam tubuh kalian. Tenangkan pikiran kalian. Fokus pada diri kalian. Ingatlah kebahagiaan-kebahagiaan yang pernah kalian alami. Rasakan dan resapi perasaan tersebut. Tarik nafas lagi yang dalam, perlahan-lahan, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas lagi yang dalam.
Jadi musik untuk menenangkan pikiran dan perasaan. Ada yang mau bercerita apa yang dirasakan tadi saat ibu sedang meminta kalian memejamkan mata dan merasakan nafas yang masuk ke dalam tubuh? Ada yang mau cerita? Silakan. Eva, mau? Ya, gimana rasanya? Rasakan aliran udara yang masuk ke dalam tubuh dan keluar. Ya, bagus sekali ya, tepuk tangan dong Eva. Bisa merasakan katanya pas lagi menghirup, kalau merasa itu katanya terasa apa? Udara masuk gitu ya. Iya, oke deh, sip. Nah, baik. Sebelum kita mulai belajar, supaya semangat kita tepuk dulu ya. Oke. Ibu jadi lupa pakai mic. Nggak usah pakai mic ya. Jadi pakai mic untuk yang pada saat tadi saja. Tapi nanti kalau ibu perlu pakai lagi. Baik. Sekarang ibu mau mengajarkan dulu tepuk yang namanya tepuk konsentrasi. Ya, tepuk fokus. Ya, ingat dulu, dilihat dulu ya, contoh dari ibu ya. Tepuk fokus, mendengar, melihat, mengingat, fokus. Bisa?
berarti apakah ada yang ingin ditambahkan? Ada yang mau menambahkan? Sudah cukup? Adakah yang punya ide lagi? Tidak? Cukup segitu? Jangan bandel. Jangan bandel, katanya Zila. Kalau kita ganti yang positif gimana? Jangan bandel berarti diganti positif seperti apa? Jangan bersikap baik, sopan, santun, bagus ya. Terima kasih Zila. Ibu tambahkan ya, bersikap sopan. Sebelah. Terima kasih Dila. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu mau menunjukkan gambar kepada kalian ya. Oh ya, sebelumnya Ibu mau menjelaskan nih. Hari ini kita mau belajar tentang ciri-ciri air bersih ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi syarat air yang layak untuk kita minum atau kita gunakan. Dan kita akan mencari informasi penting tentang bacaan informasi penting dalam teks ya. Oke, tapi sebelumnya Ibu juga mau menjelaskan juga manfaatnya. Kenapa sih kita harus belajar? Kenapa sih kita harus tahu ciri-ciri air bersih? Manfaatnya supaya apa ya? Penting nggak sih buat kita? Penting sekali. Apa ya? Kenapa itu? Kalau kita tidak tahu syarat air bersih bisa bagaimana? Bisa bicara kepada siapa? Tubuh kita, kalau kita minum masuk ke tubuh kita bisa berbahaya, ya kan? Karena apa? Karena kan kalau kita minum air yang tidak sesuai dengan syarat-syarat, nanti akan dijelaskan, itu akan syarat-syarat air yang bersih, yang sehat, maka nanti akan terjadi penyakit dalam tubuh kita ya. Oke, baik. Sekarang sebelumnya Ibu mau tanya. Nah, siapa yang tahu ini gambar apa? Berbentuk pohon. Nanam pohon, bagus. Apa tadi? Reboisasi, Reva, bagus. Ada yang lain? Penghijauan. Penghijauan, bagus. Ada lagi? Subur. Suburan. Tanamannya subur ya? Oh, hijau-hijau ya. Jadi tanamannya disubur, boleh. Jadi tadi penghijauan, reboisasi, betul. Nama kegiatan ini adalah penghijauan atau reboisasi. Apakah terlihat? Ya, jadi ini adalah contoh kegiatan yang bisa dilakukan dalam upaya pelestarian, ya, salah satunya. Kenapa? Apa pengaruhnya dengan air? Sebelumnya Ibu mau nanya sama kamu. Siapa yang masih ingat tentang siklus air? Siapa yang tahu tahapan siklus air? Sebutkan tahapan siklus air. Yang pertama apa? Boleh angkat tangan. Evaporasi, bagus. Yang kedua, kondensasi. Yang ketiga, presipitasi, bagus. Yang terakhir, infiltrasi. Kenapa pengaruh? Apa pengaruhnya dengan ini? Apakah siklus air berpengaruh dengan air? Siklus air berpengaruh? Penghijauan dengan siklus air adalah pengaruhnya apa? Betul. Salah satu manfaat tumbuhan adalah pada proses fase apa? Infiltrasi. Jadi ketika infiltrasi maka membutuhkan tumbuhan. Baik. Nah, kira-kira di mana ini terjadi ini? Dilakukan kira-kira di mana? Siapa yang tahu? Di hutan bisa. Di mana lagi? Apakah cuma di hutan? Di kebun bisa. Oke, apa lagi? Di sawah bisa. Bagus. Sawah memang tempatnya untuk menanam, tapi bisa juga. Apa lagi? Pokoknya di lingkungan rumah kamu bisa nggak kamu melakukan penghijauan? Bisa Ciasa? Bisa nggak Ciasa? Bisa. Oke. Ciasa apa? Karisa ya. Bagus. Oke, baik. Nah, kemudian apa sih manfaatnya? Tadi kita sudah sebutin salah satunya infiltrasi sebagai salah satu tempat untuk infiltrasi jika ada pohon yang menyerap, ya kan? Yang kedua apa? Kalau tidak ada tumbuhan, apa yang bisa terjadi kira-kira ya? Tidak ada oksigen, bagus. Tidak ada oksigen, apa lagi? Tidak ada udara, oksigennya jadi berkurang. Satu lagi, kalau tidak betul, kalau banjir bisa menyebabkan apa itu? Iya betul, tanahnya bisa baik. Nah sekarang habis ini Ibu akan mengajak kalian, kita akan keluar untuk melihat contoh air, ya kan? Di sana Ibu nanti kita akan ke belakang, ya. Tapi nanti jalannya berkelompok, tidak dorong-dorong, baik-baik jalannya pelan-pelan. Kita akan ke belakang.
Oh iya, oh jauh sedikit nggak apa-apa. Baik, sudah siap? Boleh dibawa buku catatannya satu orang sekelompok satu saja dan juga alat tulis satu. Ya? Oh, mau pakai sepatu. Nanti pakai sepatu dulu sebelum dulu. Ya, ya alat tulis satu. Apa kertas untuk mencatat? Sudah siap? Ya, mari kita. Baik, mulai dari kelompok satu. Kelompok satu silakan berdiri. Iya, ya, silakan kita kelompok. Yang lain tunggu dulu ya, sebentar ya. Nih di depan kalian ada apa ini? Danau. Lihat ya dari dekat gantian. Tuh, ada apa tuh di danau itu? Ada sungai, bukan ada sungai, danau. Ada apa lagi? Air apa lagi? Airnya lihat, diperhatikan. Airnya seperti apa? Warnanya hijau. Kemudian apa lagi kira-kira apa ada sesuatu? Kotor. Ada apa lagi? Ada sampahnya. Hah? Oh iya, kotoran gitu. Apa lagi? Itu di pojok di ujung ya? Ada apa di sebelah sana? Ada rumah juga, rumahnya? Ada perahu. Oke, ada perahu. Baik. Nah, sekarang boleh kalau sudah mengamati, silakan boleh merapat ke sini dulu. Boleh, kalau tidak cukup boleh berdua dulu ya. Silakan. Silakan dulu. Cari tempat yang kosong. Silakan membaca dalam hati masing-masing. Sudah siap semua? Ibu hitung ya. Dimulai dari sekarang. Silakan. Baca dengan seksama. Baca baik-baik. Sudah? Kamu gimana? Ya, udah. Halaman 100, Aska. Ya, silakan. Baik, sudah ya? Ya, baik. Nah, sekarang siapa nih kira-kira yang ingin menyampaikan? Tadi setelah kita melihat danau secara langsung, ya kan? Sudah kita lihat. Nah, dari bacaan yang sudah kamu baca, siapa yang ingin menyebutkan apa saja sih sebenarnya syarat dari air yang bersih? Ada 3 syarat loh. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, silakan. Reva. Syarat fisik, Betul. Fisik. Kimia. Dan mikrobiologi. Ya, ternyata 3 syarat loh, bukan cuma 1, tapi ada 3 syaratnya. Baik, nah sekarang Ibu akan menjelaskan ya tentang teks yang tadi kamu baca supaya kalian lebih paham. Ya. Ini adalah air untuk kebutuhan sehari-hari ya. Kita besarkan airnya.
cuci baju, menggunakan air kopi, air sirup tidak ya. Jadi ini air yang kita gunakan khusus untuk air yang kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, tidak terasa. Jadi kalau katanya air mineral ada rasa manis-manisnya, itu yang mungkin ada kandungan mineralnya, tapi bukan berarti rasanya manis banget gitu ya. Kalau pakai gula, mungkin benar lebih manis. Tapi seharusnya air yang baik itu yang tidak ada rasa. Yang keempat, tidak berbau apapun. Jadi kalau kamu cium ada baunya, tidak. Berarti itu sudah tidak memenuhi syarat. Yang keempat, suhunya. Yang kelima, suhu antara, tadi dulu sudah ya, suhu antara 10 sampai 25 derajat. Jadi sebenarnya air hangat juga bagus ya, tetapi ini untuk air normal. Kalau air normal, suhunya harusnya antara 10 sampai 25 derajat Celcius dan tidak meninggalkan endapan. Jadi kalau ada air kelihatannya bening, ketika kita diamkan beberapa saat ada di bawahnya endapan, ya itu berarti tidak bersih atau tidak sehat. Kita lanjutkan ya. Kemudian selanjutnya adalah syarat kimia. Syarat kimia yaitu tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun. Yang kedua, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. Dan yang ketiga, cukup iodium serta perasaman atau pH-nya, sebenarnya pH itu antara 6,5 sampai 9,2 itu nanti lewat laboratorium ya. Jadi sudah ada penelitiannya bahwa air sehat yang pH-nya antara 6,5 sampai 9,5. Jadi sebenarnya air yang paling baik itu air kemasan. Air kemasan bukan air isi ulang, tapi air kemasan kalau bisa yang berdarah dan sudah layak konsumsi karena sudah diuji pH. pH itu adalah namanya keasaman. Ya, baik. Yang selanjutnya, ya baik. Syarat mikrobiologi. Syarat mikrobiologi yang namanya air bersih itu tidak mengandung kuman. Bagaimana dengan air tanah? Kalau air tanah sebelum kita minum harus diapakan? Dimasak, betul. Kenapa harus dimasak? Karena khawatir masih ada mikrobiologi yang hidup, yang belum mati. Jadi itu harus direbus terlebih dahulu. Sampai berapa derajat? Mendidih itu berapa derajat? Siapa yang tahu? Paling tinggi 100, betul sekali. 100 derajat Celcius sampai mendidih. Tentu bisa dikonsumsi. Nah, kalau bisa mendidihnya sekitar 5 sampai 10 menit. Jangan baru mendidih langsung dimatikan, tidak. Yang baik itu dididih. Kalau mau konsumsi air tanah. Nah, kenapa? Karena khawatir seperti tadi kita nggak tahu kan, apakah tanah itu tercemar dari limbah yang berasal dari sungai, dari danau seperti itu. Oke. Nah, sumber air di sini, sumber air kita ada 3, ya kan? Ada apa saja? Sungai laut, sungai atau laut, dari sumber air. Jadi zaman dahulu belum ada pompa air listrik, sehingga kalau mau mengambil pakai apa? Pompa. Sumber pakai di apa itu? Menggunakan apa tuh? Tahu nggak namanya? Iya, namanya? Bukan. Ada lagi. Coba dilihat dibaca. Bila? Siapa yang bisa? Sumur. Ya, di sumur timba, betul. Menimba sumur. Jadi bersyukurlah kalian nih saat ini nih sudah enak ya, tinggal buka keran sudah keluar airnya. Kalau zaman dahulu sebelum mungkin kakek nenek kalian sebelum mandi, sebelum masak harus nimba air dahulu. Kalau enggak punya air, tidak punya air. Ya, baik. Nah, ibu akan lanjutkan langsung karena ini ada hubungannya dengan tugas kalian setelah ini. Ibu akan masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang informasi penting. Ya, baik. Tadi kalian sudah membaca kan ya? Tentang bacaan apa? Air untuk kebutuhan sehari-hari. Apa sih informasi penting? Informasi penting itu adalah hal-hal yang penting yang ada dalam bacaan. Bagaimana sih cara kita mencarinya? Nanti akan
kita juga bisa menggunakan kata tanya. Apa aja ini? Adik? Adik Siva itu apa? Siapa, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ya, ini maaf ya, guysnya. Jadi apa? A apa? Di gimana? K kapan? Si siapa? M mengapa? B bagaimana. Jadi kita bisa menggunakan kata tanya itu. Misalnya dengan baca mengapa air bersih harus memenuhi persyaratan, atau boleh juga bagaimana air yang bersih gitu. Bagaimana ciri-ciri air yang bersih. Jadi kita bisa mencari bagaimana itu termasuk yang penting. Dan yang terakhir adalah dengan menemukan kata kunci. Kata kunci itu biasanya adalah kata yang diulang-ulang dalam setiap paragraf. Biasanya di paragraf ini ada, di paragraf kedua ada, ya kan? Dan seterusnya. Jadi kata kunci itu biasanya ada dalam ide pokok, ya. Dan menemukan kata ganti dari kata kunci juga bisa kita lakukan. Baik ya, itu saja. Nah sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya. Siap-siap ya. Nah tugasnya adalah mencari informasi penting. Jadi Ibu sudah membuatkan lembar kerja untuk kalian. Silakan kalian cari. Bentar ya. Silakan kalian cari informasi penting yang ada dari teks. Dalam teks air untuk kebutuhan sehari-hari. Silakan dituliskan dahulu nama kelompok dan anggota kelompoknya. Silakan. Ya, silakan. Ya. Silakan tulis langsung. Ya, silakan langsung ditulis. Diisi nama kelompoknya dan juga nama anggota, boleh nama pendeknya saja. Singkat. Sudah semua ditulis nama kelompoknya? Sudah? Ya, Sudah, baik, silakan ditulis. Langsung diisi, boleh didiskusikan bagaimana cara mencari gambar